Lihat nih bosku, ini bukti ketaatan aneh. Nggak usah lihat fisiknya, yang penting itu niatnya. Tuhan kan lihat hati, bukan lihat timbangan daging. Mau kurban, tapi pelitnya minta ampun. Baghdad geger bosku saat seorang saudagar kaya pamer kambing kurban yang kurusnya tinggal tulang, tapi gayanya selangit. Ente bakal geleng-geleng kepala, lihat gimana si cerdik ini membalas kesombongan itu dengan tantangan maut yang bikin si pelit hampir pingsan kena mental. Bukan kisah Abu Nawas namanya, kalau nggak ada skakmat brutal yang bikin Algojo pun urung menghunuskan pedang. Penasaran, gimana seekor kambing raksasa pinjaman bisa membongkar kedok ibadah palsu dan menyelamatkan leher Abu Nawas? Simak sampai habis ya, karena urusan kurban bukan soal gaya, tapi soal ketulusan harta. Suasana di alun-alun Baghdad siangnya benar-benar geger bosku. Ente bayangin aja, matahari lagi terik-teriknya, tapi orang-orang malah kumpul buat lihat pemandangan yang nggak masuk akal. Di tengah kepadatan, ada seorang saudagar yang kekayaannya 7 turunan tidak habis-habis, tapi pelitnya naudzubillah, lagi pamer hewan kurban. Bukannya bawa sapi limosin yang badannya kayak mobil sport atau domba gemuk yang bulunya tebal, si saudagar ini malah nuntun seekor kambing yang kondisinya memprihatinkan banget. Itu kambing bosku, badannya hanya tinggal tulang dibalut kulit tipis, saking kurusnya sampai tulang rusuknya bisa dihitung jari dari jarak jauh. Buat berdiri aja, itu kambing gemeteran parah. Kaki-kakinya kayak mau copot setiap kali kena embusan angin gurun. Lihat nih bosku, ini bukti ketaatan aneh, teriak si saudagar dengan suara lantang, seolah-olah dia lagi bawa hewan paling mahal sedunia. Nggak usah lihat fisiknya, yang penting itu niatnya. Tuhan kan lihat hati, bukan lihat timbangan daging. Dia terus berorasi dengan bangganya, sementara orang-orang cuma bisa bisik-bisik sambil nahan tawa sekaligus belas kasihan. Ada yang nyeletuk, itu kambing apa kerangka berjalan? Tapi si saudagar tetap aja pasang muka angkuh, merasa sudah paling soleh sedunia. Sementara itu, di pojokan alun-alun, Abu Nawas lagi nyender santai ngunyah kurma. Dia cuma bisa geleng-geleng kepala lihat kelakuan si saudagar kikir itu. Dalam hati Abu Nawas mikir, ini orang benar-benar ngerampok harga diri si kambing demi pengiritan yang nggak masuk akal. Waduh, bosku, ente benar-benar luar biasa. Gumam Abu Nawas pelan tapi penuh sindiran. Dia perhatiin si kambing yang matanya sayu banget, seolah-olah lagi minta tolong buat dikasih makan dulu sebelum disembelih. Penderitaan si kambing itu benar-benar kontras sama jubah sutra si saudagar yang licin dan berkilauan. Abu Nawas mulai benerin jubahnya, tanda kalau dia sudah punya strategi buat ngasih pelajaran berharga. Dia tidak tahan lihat kesombongan yang dibungkus pakai dalih niat, padahal aslinya pelit tingkat dewa. Tunggu aja ya bosku, Ane bakal kasih tahu ente bagaimana rasanya kalau niat ente itu diuji balik pakai logika yang lebih tajam. Batin Abu Nawas sambil mulai melangkah mendekati kepadatan. Ente harus siap-siap bosku, karena bentar lagi panggung komedi ini bakal panas pas Abu Nawas mulai buka suara. Skakmat buat si pelit ini baru saja dimulai. Abu Nawas akhirnya berdiri dari pojoknya, melangkah santai menembus kemacetan orang yang lagi asyik ngetawain kambing kurus itu. Begitu sampai di depan si saudagar pelit, Abu Nawas langsung pasang muka prihatin yang dibuat-buat. Tangannya memegang dagu sambil geleng-geleng kepala, menatap si kambing yang badannya sudah kayak lidi. Waduh, bosku, Ane benar-benar khawatir lihat nasib ente nanti. Buka Abu Nawas dengan suara yang sengaja dikencangkan biar warga mendengar semua. Si saudagar langsung melotot. Khawatir apa Nawas? Ente iri ya lihat Ane sudah punya hewan kurban? Bukan soal iri. Ente ini kan badannya subur, makmur, dan berbobot. Sambil menunjuk perut buncit si saudagar. Coba deh ente bayangin. Pas nanti di jembatan Siratul Mustaqim, ini kambing harus gendong ente lewat di atas api yang berkobar. Baru 3 langkah saja, Ane yakin ini kambing bakal pingsan atau kaki patah gara-gara keberatan beban. Alamat ente bakal kejebur barang kambing ini ke bawah, karena tunggangan ente kurang gizi. Seketika ledakan tawa warga pecah di seluruh alun-alun. Si saudagar yang tadinya bangga, tiba-tiba mukanya merah padam sampai ke telinga. Merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, si saudagar yang memang punya koneksi orang dalam di istana, langsung berteriak memanggil Algojo langganannya. Berani-beraninya ente menghina ibadah Ane. Algojo, sini, sikat ini orang. Kasih pelajaran karena sudah lancang ledek kurban Ane. Teriak si saudagar emosi. Suasana yang tadinya penuh tawa tiba-tiba mencekam.
seorang algojo berbadan besar dengan kumis baplang muncul sambil menghunuskan pedang yang berkilau kena matahari. Warga langsung mundur teratur, takut kena cipratan masalah. Tapi dasar Abu Nawas, dia malah tetap tenang berdiri, bahkan tidak berkedip sama sekali pas pedang itu sudah dekat di depannya. "Sabar dulu, bosku. Sabar, Pak Algojo," kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan. "Jangan main potong leher dulu. Sebelum ente sembelih aneh gara-gara kambing kurus ini, bagaimana kalau aneh tunjukin kambing raksasa yang sudah aneh siapin sebagai perbandingan? Biar ente tahu bedanya mana kurban buat gaya-gayaan dan mana kurban yang beneran bisa bawa ente selamat sampai tujuan." Ente benar-benar masalahnya ya, Nawas. Kita lihat saja kelanjutan negosiasi maut ini. Demi menyelamatkan cerminan dari pedang Algojo, Abu Nawas memasang wajah paling meyakinkan sejagat raya. "Kasih aneh waktu 1 hari saja, bosku. Besok aneh bawakan kambing raksasa hasil pinjaman jalur langit yang kekuatannya nggak masuk akal. Jangankan cuma badan ente yang makmur itu, 10 orang sekaligus pun mampu dia gendong lari sampai ke pintu surga tanpa ngos-ngosan," teriak Abu Nawas dengan nada penuh percaya diri. Si saudagar pelit itu akhirnya luluh karena rasa penasaran sekaligus gengsi. Dia pun memberi isyarat pada Algojo untuk menunda eksekusi. "Awas ya, kalau ente bohong, besok pagi leher ente bener-bener aneh potong kalau kambingnya nggak muncul," ancam si saudagar sambil bersinak. Keesokan harinya, alun-alun Baghdad sudah penuh sesak oleh warga yang mau lihat keajaiban Abu Nawas. Abu Nawas muncul sambil menarik sesuatu yang besar banget dan menutupi kain hitam rapat sampai tidak terlihat bentuk aslinya. Suara langkah kaki hewan itu terdengar berat, membuat tanah pelan bergetar. Si saudagar dan Algojo sudah nggak sabar. Mata mereka memelotot penasaran setengah mati. "Nih bosku, silakan buka kainnya kalau ente berani lihat tunggangan VIP jalur langit ini," tantang Abu Nawas sambil menyentil nakal. Begitu kain ditarik, jeder! Seisi alun-alun tiba-tiba hening sebentar, lalu pecah dengan suara tawa yang lebih kencang dari kemarin. Ternyata di balik kain itu bukan kambing raksasa dari langit, melainkan seekor kerbau besar milik warga desa yang badannya keker banget. Yang bikin-bikin kocak, tanduk kerbau itu ditempeli hiasan rumbai-rumbai dan telinga dipakaikan aksesoris biar kelihatan kayak kambing edisi spesial. "Apa-apaan ini, Nawas? Ini kan kerbau, bukan kambing. Ente mau ngerjain aneh lagi?" bentak si saudagar yang mukanya sudah mirip tomat matang. Abu Nawas dengan santainya mengelus punggung kerbau itu. "Loh, ente protes? Gini loh bosku, ini adalah sindiran keras buat orang sekaya ente. Ente itu mampu beli 10 kerbau sekaligus tanpa bikin kantong bolong. Tapi kenapa pas ibadah kurban malah pilih kambing kurus yang mau napas aja susah?" Abu Nawas melirik si Algojo yang juga mulai menahan tawa. "Ente mau tunggangan yang kuat ke surga, tapi kurbannya pakai yang penyakitan. Kerbau ini pinjaman warga desa buat ngingetin ente. Kalau punya harta berlimpah itu kurbannya harusnya yang sebanding, bukan malah mencari yang paling murah demi pengiritan. Kalau ente sanggup beli yang raksasa, kenapa malah kasih Tuhan yang sisa-sisa?" Si saudagar benar-benar membatu, merasa disemprot langsung pakai logika air dingin di tengah gurun. Skakmat parah. Jangan sampai kurban ente disindir Abu Nawas juga. Klik subscribe dan like sekarang biar nggak ketinggalan babak finalnya. Alun-alun Baghdad tiba-tiba hening, bosku. Ente bayangin aja, si saudagar yang tadinya galak banget, sekarang cuma bisa berdiri kaku di samping kerbau raksasa itu. Mukanya pucat pasi kayak orang lupa naruh kunci berangkas. Dia sadar kalau argumen niat yang dia pakai buat ngebela kambing kurusnya sudah hancur lebur dihantam logika Abu Nawas yang jauh lebih masuk akal. Abu Nawas menarik nafas panjang, lalu menatap si saudagar dengan pandangan yang tidak lagi ngeledek, tapi benar-benar dalam. "Dengerin ya bosku, Tuhan itu nggak butuh daging kambing ente, apalagi darahnya. Langit itu nggak bakal penuh gara-gara lemak hewan kurban," kata Abu Nawas sambil menepuk pelan bahu si saudagar yang masih gemetaran. "Yang dicari itu ketulusan hati ente buat berbagi kemewahan yang sebenarnya hanya titipan. Masa ente yang tiap hari makan enak, giliran buat ibadah malah cari yang paling kurus sampai mau berdiri aja susah. Itu namanya pelit sama Tuhan, bosku." Segera, si saudagar langsung tertunduk malu sedalam-dalamnya di hadapan seluruh rakyat Baghdad. Dia baru sadar kalau selama ini dia cuma pamer kesalehan tapi aslinya lagi pelit tingkat dewa. Dengan suara yang hampir nggak kedengeran, dia memerintahkan algojonya buat nyarungin pedang
dan membatalkan semua hukuman buat Abu Nawas. "Nawas, ente bener. Aneh sudah salah arah," bisik si saudagar sambil mengusap keringat dingin di jidatnya. Tanpa tunggu lama, si saudagar langsung nyuruh anak buahnya buat bawa balik si kambing kurus ke kandang biar dikasih makan sampai gemuk. Terus dia lari ke pasar hewan buat beli kerbau dan domba terbaik yang paling mahal. Dia nggak mau lagi jadi bahan tertawaan jalur langit gara-gara kurban yang kualitasnya low budget padahal kantongnya high class. "Ente emang juara dunia kalau soal urusan nyentil mental orang kikir ya, Nawas. Skakmat kurbannya bener-bener bikin kenyang semua orang,"